Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Salsabila, NIM 1904-234, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Saya akan mempresentasikan materi tentang kekuatan dan politik dalam organisasi. Yang pertama yaitu cara-cara memperoleh kekuatan dan politik. Cara-cara memperoleh kekuatan yaitu setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang didorong oleh sesuatu kekuatan di dalam diri orang tersebut. Kekuatan pendorong inilah yang disebut sebagai motivasi. Dalam hal ini kita perlu mengingat bahwa suatu kebutuhan harus diciptakan atau didorong sebelum memenuhi sebagai motivasi. Kebutuhan dan keinginan yang ada dalam diri seseorang akan menimbulkan motivasi internal. Kekuatan ini akan mempengaruhi pikiran yang selanjutnya akan mengarahkan perilaku orang tersebut. Sebagai contoh yaitu seseorang mahasiswa yang ingin memperoleh nilai A dalam ujiannya akan menentukan perilaku ia dalam memenuhi syarat kelulusannya. Selanjutnya ada juga motivasi eksternal, di mana motivasi eksternal ini menjelaskan tentang kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri seseorang yang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang dikendalikan oleh manajer, yaitu meliputi suasana kerja seperti gaji, kondisi kerja, dan kebijaksanaan perusahaan. Dalam hubungan kerja, penghargaan, kenaikan pangkat, dan tanggung jawab, tiga kekuatan yang memainkan peranan penting dalam mempertahankan suatu budaya organisasi yaitu praktek-praktek seleksi, tindakan-tindakan manajemen, dan metode sosialisasi. Budaya awal berasal dari filosofi pendiri organisasi. Hal tersebut selanjutnya sangat mempengaruhi kriteria yang digunakan dalam proses penerimaan karyawan baru. Selanjutnya yaitu cara-cara memperoleh politik. Perilaku berpolitik dalam organisasi adalah sebagai segala aktivitas yang tidak diperlukan sebagai bagian dari peran formal seseorang dalam organisasi, tapi yang mempengaruhi atau berusaha untuk mempengaruhi pendistribusian keuntungan atau kerugian di dalam organisasi. Perilaku berpolitik berada di luar persyaratan khusus kerja seseorang. Perilaku tersebut merupakan usaha untuk menggunakan dasar-dasar kekuatan seseorang. Selanjutnya yaitu reaksi terhadap perolehan dan penggunaan kekuatan dan politik. Yang pertama yaitu reaksi terhadap perolehan dan penggunaan politik. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap manusia beraktivitas dalam kesehariannya maupun dalam organisasi memiliki keinginan dan kepentingan tertentu, bahkan kepentingan untuk berkuasa. Itulah sebabnya mengapa para ilmuwan sepakat berpendapat bahwa pada hakikatnya manusia adalah makhluk politik. Namun, demikian apabila dikatakan bahwa manusia adalah makhluk politikal itu tidak seharusnya semata-mata dikaitkan dengan pengertian umum tentang politik seperti diartikulasikan, disosialisasikan, dan diperjuangkan oleh organisasi-organisasi politik. Hal itu pun memang termasuk dan bahkan merupakan manifestasi paling nyata dari kepentingan manusia sebagai makhluk politik. Karena manusia merupakan makhluk politik, jelas ia mempunyai kepentingan di bidang politik. Kepentingan tersebut pada umumnya tercermin dari keinginannya untuk turut serta atau diikutsertakan dalam menentukan nasibnya dalam kehidupan bernegara. Misalnya, setiap warga ingin turut berperan dalam kehidupan politik bangsa dan negaranya. Biasanya, keinginan tersebut disalurkan melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga-lembaga perwakilan pada berbagai tingkat, mulai dari lembaga perwakilan desa, tingkat lokal, maupun tingkat nasional. Selanjutnya yaitu reaksi terhadap perolehan dan penggunaan kekuatan dalam organisasi, di mana manusia memiliki kemampuan yang terbatas. Kekurangan dan kelemahan yang dimiliki dapat ditutupi jika mendapat dukungan dari orang lain. Dalam organisasi yang besar, efektivitas manajer tergantung pada kekuatan dan pengaruhnya terhadap atasan dan rekan sejawat, dan juga pengaruhnya terhadap bawahan. Pengaruh pada satu arah meningkatkan pengaruh pada arah yang lainnya. Kemampuan membuat orang lain melakukan apa yang diinginkan seseorang untuk melakukan. Apabila dipergunakan untuk kebaikan organisasi, kekuasaan merupakan kekuatan yang positif untuk mencapai efektivitas organisasi tingkat tinggi. Salah satu reaksi dari penggunaan kekuatan juga
cermin dalam kepribadian individu, di mana yang mempengaruhinya yaitu kekuatan budaya, kekuatan faktor keturunan, kekuatan hubungan keluarga, dan kekuatan kelas sosial, dan kekuatan dari keanggotaan kelompok itu sendiri. Kekuatan juga bereaksi terhadap pengambilan keputusan kelompok. Sebagaimana telah diungkapkan, kelompok memiliki informasi dan pengetahuan yang tinggi. Menyaukan beberapa sumber daya dari individu, banyaknya masukan yang diberikan yang membuka peluang alternatif untuk dipertimbangkan. Kelompok hampir selalu menunjukkan kinerja yang baik, bahkan lebih baik dari individu yang terbaik. Maka dapat disimpulkan kelompok yang menghasilkan keputusan bermutu yang lebih tinggi pada akhirnya kelompok menghasilkan peningkatan penerimaan terhadap solusi yang ditawarkan selama ini. Banyak keputusan gagal setelah pemilihan akhir yang diambil karena orang tidak menerima solusi itu. Anggota kelompok yang ikut berpartisipasi dalam keputusan kelompoknya mungkin dengan antusias mendukung keputusan tersebut dan mendorong orang lain untuk menerimanya. Pengaruh politik terhadap perilaku organisasi, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku berpolitik dinyatakan bahwa ada beberapa hal yang seperti dapat dihubungkan dengan perilaku berpolitik. Yang pertama yaitu faktor-faktor individu mengenal karakteristik dan kebutuhan pribadi tertentu, meyakini bahwa tekanan dari luar diri mereka mengatur takdir mereka dan berperilaku tertentu, meyakini bahwa tekanan dari luar mereka mengatur takdir mereka dan berperilaku secara politis tanpa memperhatikan konsekuensinya terhadap organisasi. Yang kedua yaitu faktor-faktor organisasi aktivitas berpolitik lebih merupakan fungsi budaya organisasi daripada perbedaan-perbedaan individu. Sebab kebanyakan organisasi yang mempunyai sejumlah besar pekerjaan dengan karakteristik yang telah kita catat masih menunjukkan perilaku berpolitik yang beragam secara luas. Kegiatan politik kiranya lebih merupakan fungsi karakteristik organisasi ketimbang fungsi variabel perbedaan individu. Tidak sedikit organisasi memiliki banyak karyawan dengan karakteristik individu, namun perilaku politiknya sangat beragam. Semakin sederhana dan semakin kecil organisasi, maka semakin rendah politisasi dan segala permasalahan yang dipecahkan dengan cara yang singkat. Selanjutnya yaitu pengaruh kekuatan terhadap perilaku organisasi, di mana kekuatan merupakan pendorong perubahan yang selanjutnya menggerakkan pada perilaku dan sistem yang diinginkan dalam organisasi. Di mana setelah dilakukan persiapan yang matang, aktivitas selanjutnya adalah melakukan analisis kondisi internal dan eksternal terkait kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi. Dalam tahap ini juga penting untuk menganalisis lingkungan khusus dan umum yang dapat mempengaruhi organisasi di masa mendatang. Sekian dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.